Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3 SD Cendekia Ambon, apa kabar kalian semua hari ini? Nah, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, di hari ini kita telah masuk di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang dongeng. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Siswa dapat menemukan pesan yang terdapat di dalam dongeng dan menjelaskan isi pesan tersebut dengan tepat, baik secara lisan maupun tulisan. 2. Siswa dapat mempraktikkan pesan moral yang terkandung di dalam dongeng tersebut. Sebelum masuk ke materi, Bu Guru mau tanya nih, apa kalian sudah pernah membaca buku cerita? Contohnya nih, seperti cerita rakyat dari Maluku tentang Batu Badaon, kemudian legenda Batu Maling Kundang, lalu ada cerita Si Kancil, dan cerita yang lainnya. Atau kalian pernah dibacakan dongeng sebelum tidur oleh ayah atau ibu kalian? Cerita-cerita yang tadi Bu Guru sebutkan itu termasuk dalam kategori dongeng. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng juga merupakan cerita yang telah turun-temurun yang disampaikan oleh nenek moyang kita. Dongeng itu bersifat tidak nyata, penuh khayalan atau imajinasi. Pada umumnya, dongeng berfungsi untuk menghibur dan sebagai sarana pembelajaran moral serta sikap bagi para pembacanya atau pendengarnya. Dongeng terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pendahuluan, yaitu kalimat pengantar untuk memulai dongeng. Misalnya, pada zaman dahulu kala, pada suatu hari, dan lainnya. Yang kedua adalah peristiwa atau isi. Nah, peristiwa atau isi ini adalah kejadian-kejadian yang disusun berdasarkan urutan waktu. Nah, ini adalah inti dari suatu kejadian di dalam dongeng. Selanjutnya adalah penutup. Penutup yaitu kalimat untuk mengakhiri suatu dongeng. Misalnya, dan akhirnya mereka, dan akhirnya sang kancil, dan sebagainya. Setelah kita tahu tentang pengertian dongeng dan bagian-bagian dongeng, mari kita lihat ciri-ciri dari dongeng. Ciri-ciri dari dongeng yang pertama, dongeng diceritakan dengan jalan cerita atau alur yang sederhana. Kedua, karakter atau sifat tokohnya tidak diceritakan secara rinci. Ketiga, pendahuluannya singkat, lebih menekankan pada isi atau peristiwa inti. Keempat, ceritanya singkat dan bergerak cepat. Kelima, peristiwa dalam cerita merupakan khayalan atau fiktif dan tidak benar-benar terjadi. Ada beberapa jenis-jenis dari dongeng. Nah, di sini Bu Guru akan memperkenalkan 4 jenis dongeng yang biasa kalian temukan di buku-buku cerita. Yang pertama, mitos atau mite. Merupakan dongeng yang menceritakan hal-hal gaib seperti cerita tentang dewa, peri, dan sebagainya. Contohnya, kalau untuk cerita rakyat Indonesia, ada cerita tentang Nyi Roro Kidul dan cerita Nenek Luhu. Kemudian jenis yang kedua yaitu sage. Sage merupakan cerita dongeng tentang kepahlawanan atau kesaktian, seperti cerita Jaka Tingkir, kemudian cerita Prabu Majapahit yang bernama Gajah Mada, dan cerita kepahlawanan lainnya. Yang ketiga ada fabel.
Fabel merupakan dongeng tentang hewan yang bisa berbicara atau bertingkah laku seperti manusia. Contohnya, cerita si kancil, kemudian ada cerita buaya dan kerbau, dan lainnya. Yang keempat ada legenda. Legenda merupakan bentuk dongeng yang menceritakan tentang suatu peristiwa mengenai asal-usul suatu benda atau tempat. Contohnya, legenda Tangkuban Perahu, legenda Batu Maling Kundang, dan lain-lain. Nah, di dalam dongeng ada unsur-unsur penting yang dinamakan unsur-unsur intrinsik. Unsur-unsur inilah yang membuat suatu dongeng menjadi menarik untuk dibaca atau didengarkan. Unsur-unsur intrinsik tersebut adalah tema, alur, latar, tokoh, penokohan atau karakter, serta amanat atau pesan moral. Mari kita lihat unsur intrinsik yang pertama, yaitu tema. Tema adalah ide utama yang mendasari sebuah cerita dongeng. Contoh tema dongeng yaitu tema keluarga, tema persahabatan, tema keserakahan, tema kejujuran, dan lainnya. Selanjutnya, alur. Alur adalah urutan peristiwa di dalam sebuah cerita dongeng atau jalannya cerita dongeng. Yang ketiga ada latar. Latar adalah keterangan mengenai waktu, tempat, dan suasana dalam dongeng. Contoh, latar waktu seperti malam hari atau pagi hari. Kemudian latar tempat di rumah atau di pantai. Kemudian ada latar suasana, suasananya menakutkan atau suasana menyenangkan. Selanjutnya ada tokoh. Tokoh adalah para pelaku dalam sebuah dongeng, bisa manusia, hewan, maupun tumbuhan yang diberi nama, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada penokohan atau karakter. Penokohan atau karakter adalah pemaparan mengenai sifat dari tokoh di dalam suatu dongeng. Misalnya, sifat atau karakter baik hati, santun, pemarah, penyabar, kuat, dan lain-lain. Yang terakhir ada amanat atau pesan moral. Amanat atau pesan moral adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis atau pengarang kepada para pembaca atau pendengar. Nah, atau amanat ini adalah pelajaran yang dapat kita ambil dari sebuah cerita dongeng. Nah, kalau begitu, mari kita sama-sama mencari unsur intrinsik dari sebuah dongeng. Dongeng yang akan kita bahas dan kita cari unsur intrinsiknya ada di buku tema 2, halaman 2 dan 3 yang berjudul Pohon Apel yang Tulus. Yuk kita baca sama-sama. Dahulu kala, ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo, bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. "Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku?" "Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu." Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia.
Tapi temannya itu tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat, jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah di sini bersamaku dan istirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Nah, itu tadi dongeng yang berjudul Pohon Apel yang Tulus. Sekarang, mari kita lihat unsur-unsur intrinsik yang terdapat di dalam dongeng tersebut. Unsur intrinsik yang pertama yaitu tema. Tema pada dongeng tersebut adalah persahabatan. Kemudian, latar. Latar tempat yang paling kelihatan di dalam dongeng ini. Latar tempatnya yaitu di sekitar pohon. Kemudian ada pelaku atau tokoh. Tokoh dalam dongeng ini adalah sebuah pohon apel yang besar dan anak laki-laki. Selanjutnya, ada karakter tokoh atau penokohan. Tokoh yang pertama, yaitu pohon apel, memiliki karakter yang baik hati dan suka menolong. Kemudian, ada anak laki-laki yang memiliki karakter setia. Amanat atau pesan moral dalam dongeng ini adalah kita harus berbuat baik pada siapapun termasuk kepada teman kita, karena suatu saat nanti kita pasti akan membutuhkan pertolongan dari teman tersebut. Sekarang waktunya tugas. Tugas yang pertama ada di halaman 4. Kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ berdasarkan dongeng Pohon Apel yang Tulus tadi. Selanjutnya ada tugas kedua yang berbentuk proyek. Nah, kalian pilih salah satu dongeng yang ingin kalian baca. Boleh kalian mengambil dongeng yang terdapat di dalam buku tema 2 atau dongeng lainnya yang kalian temukan selain di buku tema 2. Bacalah dongeng tersebut dengan lantang, kemudian tentukan unsur intrinsik, yaitu tema, alur, latar, tokoh, karakter, dan pesan moral pada dongeng tersebut sesuai dengan contoh yang telah diberikan. Tugas proyek dikumpulkan dalam bentuk video, di mana di dalam video tersebut ada pembacaan dongeng dan penjelasan mengenai unsur intrinsik. Batas pengumpulan proyek ini adalah Senin 14 September 2020. Terima kasih telah menyimak penjelasan dari Ibu Guru mengenai dongeng di hari ini. Tetap semangat dalam belajar dan semangat dalam mengerjakan tugas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.